Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandi Anissa Rahmadanti dengan NIM A11 2018 10956 akan menjelaskan tentang algoritma genetika. Nah, di dalam website dari Mas Firman ini sudah dijelaskan algoritma genetika itu seperti apa, teori dasar algoritma genetika itu seperti apa, kromosom, dan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan algoritma genetika. Nah, di dalam websitenya ini dimisalkan ada persamaan A plus 2B plus 3C plus 4D sama dengan 30, dan kita disuruh menyelesaikan dan mencari nilai A, B, C, dan D menggunakan aplikasi algoritma genetika. Algoritma genetika sendiri ini ada 6 tahap untuk menyelesaikannya. Yang pertama ada pembentukan kromosom, yang kedua ada inisialisasi, yang ketiga ada evaluasi kromosom, selanjutnya ada seleksi kromosom, crossover, dan yang terakhir mutasi. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan Google Colab. Nah, kita langsung ke penyelesaian algoritma genetikanya. Persamaan A plus 2B plus 3C plus 4D sama dengan 30 dan mencari nilai A, B, C, dan D. Nah, pada step pertama kita harus melakukan pembentukan kromosom. Pembentukan kromosom dengan batasan nilai variabel adalah bilangan integer 0 sampai 30 untuk A, dan variabel B, C, dan D adalah bilangan integer 0 sampai 10. Nah, di sini kita menulis library apa yang harus digunakan dalam penyelesaian persoalan tersebut. Kita menggunakan import random karena nanti digunakan untuk memunculkan angka-angka random untuk kromosom itu sendiri. Kemudian math karena kita menggunakan perhitungan matematika untuk di tahap evaluasi kromosom dan probabilitas. Kemudian import numpy. Nah, seperti itu. Kita coba running untuk library-nya. Agak lama ya. Kita sambil menulis code yang selanjutnya masuk ke tahap pertama, yakni pembentukan kromosom. Kita buat kelas Nugu Genetika. Genetika. Jumlah kromosomnya. Kemudian gen ini adalah sama dengan variabel A, B, C, dan D. Terus kemudian ini kenapa jumlah kromosomnya 6? Karena ini dalam tahap inisialisasi jumlah populasinya adalah 6. Maka kita jumlah kromosomnya 6. Seperti itu. Kemudian ini A, B, C, dan D. Untuk coding ini kita akan langsung melakukan tahap pertama dan tahap kedua di proses pembentukan kromosom dan inisialisasi. Di inisialisasi kita memberikan nilai awal gen dengan nilai acak sesuai batasan yang telah ditentukan dengan jumlah populasi 6.
mutasi nilai generasi kemudian kita Nah, di sini kita akan inisialisasikan nilai mutasi, nilai crossover, nilai generasi, dan total dari generasinya. Dan kita masuk ke div init untuk memulai pembentukan kromosom. Ini tadi inisialisasi kromosom 1, kemudian nilai randomnya, kemudian ran in, kemudian self kromosom np random ran init, kita tekan self nilai gen kita harus inisiasikan dari fungsi self kromosom 1 ini. Jadi mencari nilai minimal dan nilai maksimal dari nilai random, nanti akan memunculkan nilai random. Kemudian masuk ke size, enggak di sini masih dengan size self jumlah kromosomnya, kemudian panjang dari generasinya. Dan kita outputkan kromosom 1 seperti itu. Nah, di sini self kromosom 1 ini merupakan nilai random yang akan digunakan untuk pembentukan kromosom yang diambil dari nilai gen minimal dan nilai gen maksimal dengan size atau ukuran jumlah kromosomnya tadi 6 dan diambil dari panjangnya generasi. Kemudian kita outputkan seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi di proses ini tahapan pertama pembentukan kromosom dan inisialisasi langsung terjadi. Kemudian baru masuk ke tahapan kedua. Nah, di nilai-nilai yang akan diinisiasikan ini kita lihat di webnya Mas Firman, nilai crossover, nilai mutasi, kita cari. Untuk nilai crossovernya dulu. Nah, ini crossover probability adalah 25%, berarti di sini kita tuliskan 25/100 dan nilai mutasinya 10%, misal
PM atau rho M ini kita ketentukan 10%. Jadi kita tuliskan 10/100. Kemudian nilai generasinya kita ambil 50 sepertinya. Kita ambil 50 nilai generasinya. Kemudian dari total generasinya, nilai generasinya udah ya, minimal dan maksimal, berarti nilai generasi tidak usah, berarti langsung ke total generasi. Nah, total generasinya ini 50. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahapan yang kedua, yakni evaluasi kromosom. Nah, di sini kita bentuk fungsi def evaluasi kromosom. Nah, self kromosom dan generasi itu sendiri. Kemudian kita langsung outputkan generasinya, itu diambil dari string generasi. Nah, terus kita hitung jumlah kromosomnya. Jumlah kromosomnya itu panjang dari kromosomnya. Oh iya, di step evaluasi ini kita lihat evaluasi kromosom permasalahan yang ingin diselesaikan, fungsi objektif. Nah, di evaluasi kromosom ini kita harus menghitung fungsi objektif dari kromosom yang telah dibangkitkan itu sendiri dengan rumus absolut dan dimasukkan nilai A, B, C, dan D-nya. Kita membuat itu line kromosom, kemudian kita masuk ke variabel J-nya, itu range dari panjang jumlah kromosom, kemudian kita nyari nilai fitness, range jumlah kromosom, dan D-type F. Kemudian kita masuk ke perulangan. Panjang dari kromosomnya. Nah, ini kita masuk ke perulangan karena di sini kita akan mengulang dan menghitung fungsi objektif dari masing-masing nilai random dari A, B, C, dan D. Seperti itu, kita apa yang mau dihitung, jadi kita masukkan rumusnya. Fungsi objektif sama dengan absolut dari kromosom X dikali ditambah 2 kali kromosom X 1 ditambah 3 kali kromosom X 2 ditambah 4 kali kromosom X yang ke-3. Ini kan rumus dari evaluasi itu tadi, absolut, dan dimasukkan ke nilai itu sendiri. Terus kemudian Jx sama dengan evaluasi, dan kemudian kita masuk ke
Step yang selanjutnya yakni seleksi kromosom. Nah, di seleksi kromosom ini kita menggunakan rumus fungsi fitness sama dengan 1/1 plus fungsi objektif. Fungsi objektif perlu ditambah 1 untuk menghindari kesalahan program yang diakibatkan pembagian oleh 0. Nah, kita harus memasukkan rumusnya. Masukkan rumusnya yakni langsung ke tahap fungsi objektif, atau di sini tahapan keempat seleksi kromosom. Fungsi objektifnya ini untuk ini fungsi objektif ya. Terus kemudian kita ke tahapan keempat yakni apa tadi, seleksi kromosom. Nah, setelah itu kita tulis rumusnya yakni fitness sama dengan 1 per nilai fungsi objektif atau efek plus 1 ya. Kemudian kita mencari nilai fitness terlebih dahulu sama fitness del range X sama dengan fitness if fitness sama dengan 1, maka dia akan stop. If-nya di bawah ya harusnya. Dia akan self stop true. Jadi jika dia menghasilkan nilai fitness 1, maka dia akan berhenti seperti itu dan akan menghasilkan output kromosom 0 tuh fitness 2 format X and P arrange kemudian bukan np arrange, np dot array to string ini adalah variabel dari X atau variabel dari A, B, C itu tadi. Kemudian separator sama dengan koma, kemudian di sini fit n. Nah, setelah itu kita outputkan fitness selesai. Jadi di sini tahap fitness atau mencari nilai fitnessnya selesai. Kemudian kita outputkan C-nya itu sendiri. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan selanjutnya. Di tahapan selanjutnya ini kita mencari probabilitas ya. Dari probabilitas di atas, nah, rumus untuk mencari probabilitas PI sama dengan fitness I dibagi total dari fitness. Nah, kita harus mencari totalnya terlebih dahulu. Tapi kita juga harus mencari probabilitas. Nah, probabilitas sama dengan np.range dari jumlah kromosom dan di type F. Kemudian kita masuk ke total fitnessnya. Kita harus mencari terlebih dahulu yakni nilai fitness dijumlahkan. Nah, setelah itu kita menulis rumus probabilitas yakni fitness
dibagi total fitness. Nah, kemudian kita tampilkan outputnya, yakni total fitness itu adalah dot format string dari total fitness, kemudian kita outputkan rata-rata fitness, dot format dari np.array2 string ya betul, menggunakan np.array2 string karena kita harus mengoutputkan rata-ratanya. Kemudian string np.arrange average, karena kita berarti bukan arrange dan np.average karena kita mencari nilai rata-rata. Kemudian apa yang mau dirata-rata, yakni nilai fitnessnya itu sendiri. Kemudian kita outputkan print probabilitas. Nah, di probabilitas ini kita menampilkan format dari np.array2 string ya, kemudian dari p separator dari ini, kemudian kita outputkan juga probabilitas yang paling tinggi. Nah, probabilitas yang paling tinggi ini digunakan untuk mencari rumus. Nah, dari probabilitas di atas dapat kita lihat kalau kromosom kedua mempunyai nilai fitness yang paling besar. Berarti kita harus mencari nilai fitness dan perhitungan probabilitas yang paling besar sehingga mampu dipilih untuk menjadi generasi selanjutnya. Dan untuk proses seleksi kita menggunakan roulette wheel. Untuk itu kita harus mencari dahulu nilai kumulatif probabilitas. Nah, kita masuk kepada tahap ini ya teman-teman. Kita mencari nilai probabilitas yang tinggi dengan mengoutputkan pada kromosom yang mungkin akan dipilih pada kromosom kan kita mencari nilai yang paling tinggi dari probabilitas, kemudian pada kromosom yang mana. Seperti itu. Kemudian kita ambil format, benar kan, format dari p.argument max karena kita mencari yang paling tinggi, kemudian di string p dan argumen arg max, kemudian setelah itu selesai. Kemudian kita mencari kromosom yang mungkin dipilih, kromosom yang mungkin terpilih.
itu kita pakai rumus format dengan array 2 string ya toh. Kemudian kita masuk ke kromosom max dari hasil perhitungan yang maksimal itu tadi, kemudian di separator, kemudian kita n sama dengan plus n. Tidak perlu ya sebenarnya. Nah, terus kemudian kita masuk ke seleksi dengan roulette wheel. Kan ini tadi sudah dijelaskan bahwa proses seleksi kita gunakan roulette wheel dengan rumus nilai kumulatif dari probabilitas itu sendiri. Nah, kita mencari seleksi dengan roulette wheel, teman-teman. Nah, di sini sebelum itu kita harus mengetahui next generasinya atau generasi selanjutnya yang mungkin akan digunakan untuk seleksi. Nah, di seleksi ini kita mencari nilai kumulatif dari probabilitas. Nah, jumlah dari kromosomnya, kemudian di type F, kemudian setelah itu kita cari total dari X dengan 0, kemudian total tipe, kemudian kita mencari for, karena kita harus melakukan pengulangan di dalam mencari nilai kumulatifnya. Kita lakukan perulangan for X dalam range panjang dari probabilitas, mencari nilai total dari X dari PX dari probabilitas itu, kemudian kita harus mencari nilai kumulatif dari X, kemudian setelah itu kita melakukan proses putar roulette wheel. R kita gunakan variabel R dan boleh menggunakan variabel apa saja. Random sampel dari panjang fitness, ya benar. Kemudian setelah itu kita cari kromosom baru dengan rumus range dari jumlah kromo dikali dari panjang generasinya self panjang generasinya, kemudian di dot reshape karena kita harus memutar, otomatis melakukan reshape jumlah kromo dari panjang self generasi itu tadi, self generasi. Nah, setelah itu kita lakukan roulette wheel dengan kromosom baru. Nah, di sini menggunakan
perulangan Y in range dari panjang R ya, karena kita ini tadi memakai variabel R. Terus kemudian kita lakukan perulangan dalam perulangan in range dari panjang kromosom baru. Kemudian setelah itu kita melakukan if jika R dari Y itu kurang dari indeks kumulatif yang pertama, maka dia akan menghasilkan kromosom baru dari Y, karena itu tadi kan berarti jika nilai R atau random sample yang baru ini lebih kecil dari kumulatif, maka outputnya adalah kromosom baru. Nah, kromosom baru sama dengan kromosom yang pertama. Kemudian di else if sini, di else if apa yang mau di else if, yakni jika kumulatifnya K-1, jadi dia jika nilai kumulatifnya lebih kecil daripada R-nya, maka dan nilai R dari Y-nya dan nilai R-nya lebih kecil daripada nilai C-nya, maka kita akan menghasilkan kromosom baru dari Y dengan kromosom X. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni crossover. Jadi ini angka acak pertama R1 adalah lebih besar dari C1. Ini ya, masuk ke rumus if R1 lebih besar dari C1 dan lebih kecil daripada C2, maka milik kromosom sebagai pada populasi baru. Jadi di sini sudah dijelaskan di blog Mas Firman, jika RK kurang dari C1, maka pilih kromosom 1 sebagai induk. Selain itu, pilih kromosom ke K atau kedua, 3, 4, 5 dan sebagainya sebagai induk dengan syarat CK-1 kurang dari R kurang dari C K itu sendiri. Kemudian kita putar roulette wheel sebanyak jumlah populasi yaitu 6 dan pada setiap putaran. Seperti itu. Jadi tahap ini itu digambarkan dengan ini. Nah, kemudian kita masuk kepada tahapan yang kelima, yakni crossover. Nah, di sini kita harus menentukan crossover probability-nya sebesar 25%. Kita sudah inisialisasikan di atas. Kemudian kita bangkitkan bilangan acak R sebanyak jumlah populasi, dan setelah melakukan pemilihan induk proses selanjutnya menentukan posisi crossover. Nah, ini tadi kan kita sudah melakukan crossover dengan membangkitkan nilai bilangan acak. Terus kemudian selanjutnya kita menentukan posisi crossovernya. Kemudian kita harus tentukan posisi crossover. Nah, di tahap ini kita akan mencari posisi crossover, berarti posisi dari crossover itu sendiri dari bilangan random .ranit
low-nya 1, kemudian height dari panjang generasi panjang generasi self can. Nah, seperti ini. Kemudian self can, kemudian kita juga mencari size dari panjang indeks pairnya. Kemudian kita melakukan pertukaran. Kan kita pemilihan induk untuk proses selanjutnya adalah menentukan posisi crossover. Nah, di sini sudah menentukan posisi crossovernya. Nah, setelah itu kita posisi cut point crossover. Kita harus mencari posisi cut point crossover. Di sini cut point crossover. Nah, di cut ya, sorry. Nah, di cut point crossovernya ini kita menggunakan rumus offspring dari NP range dari panjang generasinya, kemudian kita kalikan dengan panjang dari indeks pairnya. Kemudian setelah itu kita reshape dari panjang indeks pairnya. Setelah itu kita juga harus panjang dari generasinya. Nah, di sini posisi cut point crossover dipilih menggunakan bilangan acak. Offspring sama dengan kromosom 1. Ini dilakukan pertukaran ya antara kromosom 14, 45 maupun 51. Nah, menggunakan rumus offspring and parents dikali panjang generasi dikali panjang parent dan di reshape. Di reshape itu untuk memutar karena dia harus diputar. Nah, setelah kita melakukan pertukaran cut point, kita mulai looping. Untuk melakukan pertukaran cut point. Nah, indeks kromosom pertama sama dengan indeks parent pertama. Indeks kromosom pertama tukarkan dengan i-parentnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke if i-parentnya sama dengan panjang dari indeks parent. Setelah itu kita minus 1. Setelah itu apa yang mau di-outputkan kita tuliskan indeks kromosom kedua sama dengan indeks parent dari yang pertama. Kemudian kita masuk ke else yang di else yakni indeks kromosom yang kedua yakni indeks parent array
E-parent. Nah, di sini baru terjadi pertukaran cut point crossovernya kan tadi offspring. Ini menggunakan offspring ini. Kemudian untuk mengoutputkannya kita menggunakan perulangan dengan kromosom induknya dan panjang dari kromosom dan kromosom random itu sendiri, maaf. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke cut point. Oke, ini di sini. Dengan demikian, populasi kromokan setelah mengalami crossover. Berarti kita melakukan cut point terlebih dahulu ya, teman-teman. Melakukan cut point. Nah, di cut point ini kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Cut point sama dengan posisi dari CO atau cut point itu dengan E-parent. Kemudian kita lakukan perulangan for P in range dari panjang kromosom baru dalam indeks kromosom pertama. Setelah itu kita looping berdasarkan posisi gen. Berdasarkan gennya ya. Nah, di sini masuk ke perulangan if P lebih besar dari sama dengan posisi dari crossovernya E-parent itu adalah offspringnya kita masukkan kembali E-parent, kemudian P sama dengan kromosom baru dari indeks kromosom yang kedua, kemudian jangan lupa RIP-nya dan offspring yang kedua, offspring dari E-parent dan P sama dengan kromosom baru dari indeks kromosom pertama. Ini dilakukan pertukaran ya, teman-teman. Kemudian setelah itu kita melakukan, nah, crossover ini akan disimpan pada variabel offspring ya, teman-teman. Oh, baterainya sudah low, kita stop. Nah, di sini kita akan melakukan tahap selanjutnya, yakni penggabungan offspring dan kromosom baru dengan perulangan for X in range dari panjang offspring itu sendiri, kemudian kromosom baru dalam indeks parent dari X itu kita akan sama dengan offspring karena kita akan melakukan penggabungan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yakni tahapan mutasi. Nah, di sini proses mutasi dilakukan dengan cara mengganti satu gen yang terpilih secara acak dengan suatu nilai baru yang didapat secara acak pula. Dalam kasus ini, panjang total gen adalah total gen sama dengan jumlah gen dalam kromosom dikali jumlah populasi. Nah, kita akan membuat
total gen terlebih dahulu, terus kemudian misal PM kita tentukan 10%, maka diharapkan ada 10% dari total gen yang mengalami populasi tersebut. Nah, kemudian kita menuliskan proses mutasi kemudian total gen sama dengan panjang dari kromosom dikali dengan panjang dari kromosom yang pertama, pertama. Terus jumlah mutasi itu didapat dari solve nilai mutasinya dikali dengan total generasinya. Seperti dalam rumus di sini ya, jumlah mutasi sama dengan nilai mutasinya dikali dengan total dari mutasi tersebut. Sedangkan total dari generasi diperoleh dari jumlah gen dalam kromosom dikali jumlah populasi. Nah, kemudian selanjutnya jumlah mutasi itu jumlah mutasi. Lanjut, untuk nilai dari mutasinya kita lanjut. Misalkan bilangan acak yang terbangkitkan adalah 2 dan 5, maka populasi kromosom setelah mengalami proses mutasi. Jadi kita harus membangkitkan bilangan acak itu kemudian kita akan menemukan mutasinya dari bilangan acak tersebut ya. Kita akan membangkitkan bilangan random atau bilangan acak itu sendiri. Dengan log 0 dari total gen dan size-nya dari jumlah mutasi. Kemudian setelah itu kita masuk ke perulangan for x in range Nah, kenapa di sini terjadi perulangan? Karena setelah proses mutasi, maka kita telah menyelesaikan suatu iterasi dalam algoritma genetika atau disebut dengan satu generasi. Maka fungsi objektif setelah satu generasi adalah, nah kita butuh perulangan karena untuk menghasilkan nilai mutasinya dan kemudian untuk menghitung fungsi objektifnya itu kita membutuhkan suatu perulangan. Maka di sini kita memakai rumus for seperti itu. Setelah itu kita ke indeks mutasi sama dengan mutasi X. Terus banyak kromosom panjang dari kromosomnya, kemudian banyak gennya, kromosom. Selanjutnya random value ini tadi digunakan untuk mencari nilai dari mutasi itu sendiri. Selanjutnya in dari solve
nilai generasi lanjut kita ke if kurang dari sama dengan banyaknya gen. Nah di sini generasi selanjutnya. Nah kita kan harus menghitung fungsi objektif dari ini ya. Untuk melakukan proses mutasi kita juga harus melakukan fungsi objektif. Nah setelah melakukan fungsi objektif, nilai hasil rata-rata maka generasi pada selanjutnya kromosom yang baru. Dari fungsi objektif ini kita juga harus menghitung rata-rata, dan hal tersebut menunjukkan bahwa kromosom atau solusi yang dihasilkan setelah satu generasi lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Berarti setelah itu kita harus membandingkan antara generasi satu dengan generasi selanjutnya. Banyak gen. Setelah itu else. Nah ini bertujuan untuk mencari indeks dari mutasi tersebut. Kemudian kromosom baru dihasilkan. Nah nanti setelah itu baru akan terjadi perbandingan. Kita masuk ke yang terakhir di sini, solve. Do now solve. Jadi yang harus dikerjakan selanjutnya yang terakhir ya, ini kromosom ini akan mengalami proses yang sama seperti generasi sebelumnya, yaitu proses evaluasi, seleksi, crossover, dan mutasi. Proses ini akan berulang sampai sejumlah generasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi itu terjadi looping terus menerus ya teman-teman. Nah di sini ini untuk yang terakhir perhitungan kromosomnya. Dan mengalami pengulangan untuk yang tadi ya. Ini pengulangan terus menerus hingga 50.
kurang. Ini generasi. Terus kemudian print selesai dan aja data selesai, kemudian print kromosom tertingginya adalah apa. Nanti dari perulangan tersebut sampai ke 50 kan kita akan mengetahui kromosom yang tertinggi apa dan kromosom atau nilai random yang akan digunakan atau yang benar itu yang seperti apa. Kemudian run algokinetika yang kelas tadi, kemudian di run nom itu. Nah, coba kita running, dia akan memunculkan hasilnya seperti apa. Ada error di sini, string post generasi. Oh, ini kurang. Coba kita kembali. Masih salah. Oh, kurang petek. Coba kita running. Line kromosom. Coba kita cari for X in line kromosom invalid syntax. Range in line kromosom. Oh, ini kurang. Kemudian running kembali, kita coba. Di error di mana? Offspring sama dengan, kita baca, offspring sama dengan range invalid syntax. Offspring sama dengan line self.gain kali line index parent, kemudian di reset. Oh, ini apa? Line index parent. Nah, line self.gain. Kita running. Kromosom baru indeks parent X offspring, errornya di invalid syntax lagi. Kromosom baru indeks parent offspring, kromosom baru benar, indeks parent X offspring X. Nah, ternyata ini kurang else ya teman-teman. Di sini else offspring ini yang langsung copy saja untuk mempercepat. Coba kita running kembali. Oh, masih salah ya ternyata ya. Masih salah di mananya. Kromosom baru indeks parent X offspring X. Sebentar.
Nah, di sini tadi ini terdapat error. Terus kemudian ini ternyata if hanya satu. Kemudian ini salahnya di sini offspring pakai underscore bukan spasi. Kita coba running. Dimana kesalahannya? Run.now. Algogenetika object has no attribute now. Ini berarti dia kurang ke sini. Spasi itu kalau di collab itu ternyata mempengaruhi ya teman-teman, karena emang seperti itu. Tapi mungkin kalau langsung di aplikasi Pythonnya seperti Anaconda atau yang lainnya itu mungkin nggak berpengaruh. For generasi in range unexpected indent. Mana indent? Oke, ini tadi terdapat error di sini karena ini kurang maju, jadi dia variabel now-nya nggak ke detect. Terus kemudian ini terdapat error di sini, typo, salah pengetikan. Dan kita coba running kembali. Terdapat error lagi di sini. Kromosom baru indeks krom 1 for B 6.ndro. Kromosom baru indeks kromosom for P in range len. Kita running. Ada error kembali di sini. Post X index banyak gen typo. Kita running kembali. Nah, error lagi di mana? Di sini. Kromosom baru indeks krom 1 kok salah. 6 pi. Nah, oke, tadi salahnya dia hanya di sini ya. Dia hanya inconsistent tabs. Jadi dia cuman kebanyakan tabs di sini. Setelah saya running, ini kemudian kita running coba. Nah, akan memunculkan hasil yang seperti ini atau outputnya. Ini setelah saya rapikan karena memang terlalu berdekatan. Tadi sebelumnya ini belum ada ini, terus saya rapikan dan saya tambahin. Ini merupakan nilai random dari kromosom yang dipilih, kemudian masuk ke generasi pertama, itu menghasilkan kromosom seperti ini dengan nilai fitness seperti ini. Kemudian setelah mencari nilai fitness, masuk ke total fitness selesai, kemudian masuk ke output rata-rata. Setelah output rata-rata, selanjutnya probabilitas, dan menghitung probabilitas yang tinggi dan memilih kromosom yang mungkin terpilih. Terus di generasi selanjutnya dia akan looping terus hingga menemukan hasil yang telah pas atau cocok sampai looping 50 kali ya tadi ya. Sampai 50 kali. Jika dia sudah menemukan hasilnya, dia akan berhenti seperti ini. Nah, dan kromosom yang tertinggi. Di sini dalam permasalahan ini A plus 2B plus 3C plus 4D sampai dengan 30. Misalkan kita masukkan A 6,
berarti 6, ditambah 2B, 2 dikali 3 berarti 6, 6 ditambah 6 12, ditambah 3C berarti 3 dikali 2, 3 kali 2 6 berarti 18, ditambah 4D, D nya 3 berarti 12, berarti 12, 6 ditambah 6A ditambah 3 kali 2 6, 12 ditambah 2 kali 3 6 berarti 16, 16 ditambah 4 kali D, 4 kali D nya berarti 3, berarti 12, berarti 16 ditambah 12 berarti 28. Berarti kurang dari 30. Coba kita itu kembali, ini 25%, 50. Coba kita running, karena setiap kita running itu angka randomnya akan berubah terus menerus. Nih, berubah. Sebentar, ini kok tidak mau dia. Kita running kembali juga. Nah, di sini angka randomnya berubah dan hasilnya pun akan berubah. Di sini hasil akhirnya 2007, berarti 2 ditambah 4 kali 7 28 hasilnya 30. Berarti sudah benar untuk penyelesaian menggunakan algoritma genetika dan sudah sesuai dengan apa yang ada dan sudah sesuai dengan tahapan yang ada dalam webnya Mas Firman, yakni dari tahap 1 dari pembentukan kromosom, inisialisasi, evaluasi kromosom, seleksi kromosom, terus kemudian ada crossover, dan yang terakhir mutasi. Itu menggunakan Python yang saya buat, berarti dia sudah sesuai. Di sini jika dihitung terdapat F sama dengan ini sama dengan 30, berarti dia sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau penyelesaiannya telah berhasil menggunakan algoritma genetika tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali dalam pembuatan video ini terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.